ya internet itu kan menjadi ancaman kalau memang koran-koran atau media-media tidak segera bertransformasi. Nah, saya melihat sih bahwa media masih katakanlah masih salah di dalam menerjemahkan transformasi media atau transformasi digital gitu. Jadi transformasi digital masih dipandang sebagai hanya pindah media gitu. Apa yang ada dicetak ada juga di online gitu. Bisnis cetak dulu adalah langganan, sekarang juga orang harus subscribe gitu. Nah, kemudian eh, ya itu transformasi digital tuh bukan hanya sekedar pindah media. Jadi kalau jumpa lagi di Apa Kabar News, pemirsa sekalian. Kebetulan hari ini kita akan membahas topik khusus ya karena berkaitan dengan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari ini. Nih, saya ingin ngobrol-ngobrol lah, ingin bicara soal eh, pers, soal masa depan pers, soal ya ini nasib media cetak, soal jurnalisme Indonesia. Nah, teman sekalian memasuki tahun baru 2023, dunia pers dikejutkan dengan kabar tutupnya koran Republika pada tanggal 2 Januari 2023 ini. Republika ini kan mulai terbit pada tanggal 3 Januari 1993. Jadi sudah mengabdi korannya selama 30 tahun dan kemudian teman-teman Republika memilih jalan ke online. Nah, selain Republika, saya kira di bulan Desember juga grup Kompas mengumumkan penutupan beberapa majalah printnya ya, seperti majalah Bobo Junior, kemudian majalah Mombi SD, tabloid Nova nih, tabloid ibu-ibu yang tabloid perempuan yang dulu pernah leading ya, paling paling besar ininya oplahnya pada tanggal 22 Desember kemarin ditutup. Kemudian tadi juga majalah Mombi, yang tadi majalah Mombi SD dan satu lagi majalah Mombi, dan ya yang terakhir koran Republika. Jadi ada 5 media cetak yang tutup. Nah, jadi di dalam 5 tahun terakhir sebelum yang 5 tadi tutup, sebetulnya sudah ada 29 media cetak yang sudah tutup ya, mulai tabloid bola. Ya, siapa yang nggak kenal tabloid bola ya? Dulu tabloid bola ini tabloid yang sirkulasinya bisa ratusan ribu lah dan sangat ditunggu-tunggu oleh para pembaca olahraga, khususnya para penggila bola. Kemudian ada tabloid check and recheck. Ya, zaman dulu siapa yang nggak baca tabloid check and recheck? Dan kemudian ada majalah Rolling Stone, majalah High, dan sebagainya. Jadi 5 tahun terakhir ini saja sudah ada 29 plus tadi 5 jadi 34. Nah, sebetulnya yang menarik dari tutupnya media-media ini adalah dari 34 dan 5 tahun terakhir yang tutup itu sekitar 28 adalah majalah dan tabloid. Nah, kalau korannya sisanya koran lah, 34, jadi korannya hanya 6 ya. Ada koran Tempo, Tempo Minggu, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, kemudian Jakarta Globe dan Jurnal Nasional. Jadi nah yang menarik faktanya adalah bahwa yang tutup mayoritas adalah majalah. Dari 34 tadi sekitar 28 majalah dan tabloid, yang 6 koran. Dan yang menariknya lagi, semuanya adalah terbitan ibu kota, Jakarta gitu.
Sementara eh, di daerah belum terdengar ada koran yang tutup gitu ya. Ada sih berita berita nasional di Jogja ya, tapi itu Jogja dan Solo adalah eh, semacam killing fields, daerah persaingan koran lokalnya sangat tinggi. Nah, apakah berita nasional atau Bernas juga itu mati karena digital, nanti akan kita bicarakan. Nah, tapi tadi fakta yang menarik adalah yang tutup itu adalah majalah-majalah print ibu kota dan kebanyakan majalah dan tabloid, sedangkan koran hanya 6. Nah, eh, jadi betulkah sebetulnya bahwa digitalisasi media itu membunuh print gitu? Kalau lihat fakta tadi sebetulnya saya sih antara iya dan tidak ya. Kalau iyahnya tentu tadi media-media nasional sudah banyak yang gulung tikar atau paling tidak beralih ke online. Tapi sebetulnya di daerah yang namanya koran itu masih terbit. Ya kita lihat aja misalnya untuk di Jawa Barat ya. Koran Gala masih oke lah terbit. Pikiran Rakyat masih di Jawa Barat ya. Tribun Jabar, kemudian Jabar Express, Radar Bandung, dan ada beberapa lagi. Sementara di beberapa provinsi koran-koran legendaris masih terbit. Jadi misalkan di Aceh Pos masih ada, Serambi masih terbit. Kemudian di Sumatera Utara yang legendaris itu ada Waspada, ada Sinar Indonesia Baru, ada Analisa, itu masih terbit dan bahkan muncul koran-koran baru gitu. Begitu juga di Padang ada Singgalang, ada Haluan masih terbit. Di Papua Cendrawasih Pos masih terbit. Di Kalimantan Banjarmasin Pos dan lain-lain masih terbit. Artinya koran-koran daerah masih oke lah, meskipun mereka tidak berkembang jauh, tetapi paling tidak bisnis mereka masih jalan. Nah, mengapa koran daerah masih bertahan, sedangkan koran nasional menurut saya justru ancaman itu ada pada koran nasional. Kenapa? Karena sebelum ada internet, koran-koran Jakarta itu mengklaim diri sebagai koran nasional. Jadi mereka harus terbit di seluruh Indonesia. Jadi tentu kalau harus terbit di seluruh Indonesia, pertama biaya distribusi ya, cost distribusinya tinggi. Kemudian karena mereka memposisikan positioningnya itu sebagai koran nasional, maka mereka harus punya wartawan di seluruh daerah gitu. Jadi kalau sekarang ada 500 kota dan kabupaten, ya paling tidak 50%-nya itu harus terisi. Jadi kalau kita mengklaim sebagai koran nasional, ya harus punya lebih dari 100 atau 200 wartawan di seluruh Indonesia. Dan juga kita harus punya kantor-kantor perwakilan, kantor-kantor biro di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu yang terjadi pada koran-koran nasional. Nah, ketika ada internet, semua berubah, semua terjadi disrupsi media, maka model bisnis media berubah. Iklan tidak lagi beriklan di media cetak, maka bisa dibayangkan pendapatan iklan turun sementara biaya operasional tinggi. Jadi mereka harus tetap membayar biaya distribusi ke seluruh tanah air yang tentu mahal, kemudian harus membiayai kantor-kantor di seluruh daerah dan harus menggaji wartawan di seluruh daerah. Ini tentu kos yang tinggi yang pada akhirnya membebani produksi. Nah, oleh karena itu barangkali itulah yang menyebabkan koran-koran Jakarta yang positioningnya koran nasional itu
tutup gitu dan mereka beralih ke online. Nah, sementara koran-koran daerah ini masih bertahan lah. Jadi koran daerah, koran-koran yang city paper ya beredarnya hanya di satu kota, itu kan distribusinya tidak begitu mahal. Mereka hanya di sekitar kota itu, seperti kalau Pikiran Rakyat, Bandung, Koran Gala, Radar Bandung, Jabar Express ya, wilayah edarnya itu hanya Bandung dan sekitarnya lah. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang. Sehingga jalur distribusinya tidak mahal dan tidak perlu mencetak banyak dan tidak perlu punya wartawan di seluruh Indonesia, paling di seluruh Jawa Barat saja. Nah, kedua, koran-koran lokal, media-media lokal itu punya engagement dengan masyarakat lokal gitu. Artinya banyak komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi pembaca fanatik dan engagementnya, keterikatannya sangat kuat gitu. Jadi misalkan koran-koran Bandung dengan Persib itu engagementnya kuat. Koran-koran Bandung dengan guru-guru setempat sangat kuat. Nah, ini yang oleh koran-koran daerah bisa dikapitalisasi. Nah, di lain pihak banyak pengiklan-pengiklan lokal yang tidak mungkin beriklan di media nasional. Pertama karena memang media nasional iklannya harganya mahal, maka iklan-iklan di koran lokal itu iya kalau dibandingkan dengan tarif iklan nasional ya tentu lebih murah ya, tapi mereka bisa menghidupi koran-koran daerah. Nah, selebihnya banyak koran-koran daerah yang sudah lama brandnya sudah dikenal, mereka bisa mengkapitalisasi brandnya ini dalam bentuk model-model bisnis lain ya. Tadi keterikatan dengan komunitas lokal itu bisa mereka manfaatkan dengan satu, misalkan membuat event. Ya banyak event-event yang diciptakan oleh koran-koran lokal dengan banyak sponsor dan sebagainya, sehingga bisnis mereka masih jalan meskipun tidak besar, tapi paling tidak mereka cukup bertahan. Yang kedua pasti belanja pemerintah ya, pemerintah pasang iklan tidak mungkin ke koran nasional karena satu harganya mahal dan peredarannya semakin sedikit di kota-kota. Akhirnya ya iklan-iklan pemerintahan berupa sosialisasi program-program, iklan lelang dan sebagainya jatuhnya ke koran lokal. Nah, bisnisnya sih masih oke gitu ya. Justru sebetulnya kehadiran internet, kehadiran digital ini kalau di media-media lokal saya lihat sih malah saling memperkuat antara cetak dengan digital gitu. Jadi setiap event, setiap berita sekarang juga didukung oleh media-media online-nya gitu. Nah, itu yang menyebabkan koran-koran lokal bertahan. Dan kalau melihat data-data di SPS sih sebetulnya malah di daerah-daerah koran-koran itu banyak yang terbit gitu, dan masih bisa hidup. Nah, kemudian sampai kapan koran daerah itu akan hidup? Ya kita tidak tahu ya, sepanjang kebutuhannya masih ada, dia akan tetap hidup. Nah, tetapi memang ada ancaman terhadap media, ya internet itu kan menjadi ancaman kalau memang koran-koran atau media-media tidak segera bertransformasi. Nah, saya melihat sih bahwa media katakanlah masih salah di dalam menerjemahkan transformasi media atau transformasi digital gitu.
Jadi transformasi digital masih dipandang sebagai hanya pindah media gitu. Apa yang ada dicetak ada juga di online gitu. Bisnis cetak dulu adalah langganan, sekarang juga orang harus subscribe gitu. Nah, kemudian ya itu transformasi digital tuh bukan hanya sekedar pindah media. Jadi kalau transformasi perkembangan digital itu kan ada 3 tahap. Satu, digitisasi. Digitisasi itu ya hanya memindahkan konten-konten analog ke dalam konten digital. Jadi koran print jadi PDF gitu ya. Kemudian foto dari negatif, dulu ada klise negatif film menjadi JPG, menjadi PNG gitu. Itu digitisasi. Yang kemudian yang kedua, digitalisasi. Digitalisasi itu proses bisnisnya sudah melalui digital ya, ada lewat e-banking gitu. Kemudian dengan vendor juga lewat online dan sebagainya. Pembayaran tidak lagi cash tapi lewat e-banking. Nah, itu digitalisasi. Nah, digitalisasi sama digitalisasi itu belum termasuk ke dalam transformasi digital. Nah, transformasi digital itu lebih dari sekadar memindahkan analog ke digital dan lebih dari sekadar proses bisnisnya didigitalisasi, tetapi dia melahirkan model-model bisnis baru ya, ekosistem baru gitu, dengan memanfaatkan brand. Jadi saya ingat pernah membaca buku Michael Brito, seorang data analis. Dia mengarang buku bahwa di masa depan brand Anda itu adalah media Anda gitu. Jadi bagaimana tantangannya sekarang media itu termasuk media lokal mengaktifasi brand gitu. Jadi bagaimana Koran Gala bisa mengaktifasi, Pikiran Rakyat bisa mengaktifasi brandnya, karena kerekatan tadi, engagement dengan masyarakat tinggi, trust di lokal tinggi. Sebetulnya dengan brand itu bisa melakukan apa saja gitu. Misalkan ya sekelas Pikiran Rakyat, koran terbesar di Jawa Barat dengan asetnya yang banyak, dia mau bikin rumah sakit bisa, dia mau bikin universitas bisa, karena brandnya sudah berkembang. Saya kira banyak contoh ya bagaimana brand Kompas juga diaktifasi. Orang tahu bahwa Gramedia punya Kompas, hotel-hotel Santika Amaris itu punya Kompas ya. Itu sinyalemen verifikasi dari kebenaran yang dikemukakan oleh Michael Brito bahwa iya, ke depan itu adalah your brand is your media gitu. Jadi nanti yang namanya Koran Gala itu bukan lagi koran, bukan lagi internet, tapi dia adalah brand yang bisa diaktifasi untuk berbagai model bisnis. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka sebetulnya internet itu bukan ancaman, malah sebuah potensi besar yang bisa mengkapitalisasi kedekatan masyarakat, engagement tadi dengan koran tersebut, dan menjadi sebuah model bisnis. Dan internet juga bisa membuat interaksi si media lokal dengan pembaca atau pendengar atau pemirsanya menjadi lebih dekat. Dan ketiga, internet juga bisa membantu melancarkan bisnis-bisnis komunitas setempat dengan dibantu oleh media. Jadi kenapa tidak misalkan media-media lokal memanfaatkan brandnya sebagai marketplace lokal gitu. Kayak zaman dulu di koran-koran cetak ada iklan mini. Nah, koran-koran itu terlambat menurut saya mentransformasikan bisnis itu menjadi bisnis digital. Malah keduluan oleh marketplace seperti Bukalapak, seperti Tokopedia dan sebagainya, yang seharusnya sebetulnya marketplace itu bisa tumbuh dari media. Cuma ya itu tadi, pemahaman tentang transformasi digital itu masih hanya digitalisasi, padahal sebetulnya
bisa media melakukan model-model bisnis, membuat model bisnis seperti marketplace tadi dengan memanfaatkan dunia usaha lokal. Iklan mininya harus ditransformasi menjadi marketplace gitu, dan kemudian brand media tersebut harus mampu menyelenggarakan pameran-pameran industri atau usaha lokal dan sebagainya. Nah, ini sebuah model bisnis yang muncul di era digital. Nah, seharusnya transformasi itu ke sana. Jadi transformasi digital itu adalah membuat ekosistem bisnis di lingkungan setempat, di mana brand media itu berada di tengah, di pusat ekosistem itu. Nah, kalau kita tidak mampu membuat ekosistem, maka internet akan jadi ancaman. Artinya banyak model-model bisnis yang tidak kita tangani, padahal itu adalah sebuah potensi. Nah, yang kedua, ancaman digital adalah bukan ancaman ya, artinya digital itu menyebabkan persaingan kita sangat bertumpu kepada kecepatan berita, sehingga asas-asas jurnalisme seperti check and recheck, verifikasi, pemberitaan yang seimbang, ya terus terang banyak diabaikan gitu. Kalau jurnalisme print kan begitu ada berita tentang sesuatu kasus, itu besoknya harus muncul seimbang, harus ada cover both side dari pihak yang kita beritakan gitu ya. Jadi besok itu turunnya berbarengan. Nah, tapi di era media cyber seperti ini kita sering ya hanya berita satu pihak, bisa berita tentang korupsi misalkan diluncurkan tanpa verifikasi, dan verifikasinya nanti gitu. Berita setelah itu berita muncul dan orang yang diberitakan itu kemudian memberi tanggapan dan muncul lagi. Ya, ini dilakukan untuk memenuhi kecepatan, tetapi sebetulnya kan mengurangi esensi jurnalistik sendiri, karena belum tentu berita yang hak jawab yang muncul kemudiannya itu dibaca oleh orang yang membaca berita pertama. Jadi kalau katakanlah si X ada tudingan korupsi, sebuah lembaga LSM atau apa memberitakan si A korupsi gitu, itu langsung diterbitkan ke web gitu. Loh, itu sudah tersebar gitu. Nah, ketika yang dirugikan itu memberikan hak jawab, nah itu belum tentu semua yang baca berita pertama tadi bisa menerima hak jawab itu, sehingga kalau bahasa Inggrisnya the damage has been done. Jadi kerusakannya sudah terjadi, dan berita-berita awal tentang tudingan-tudingan itu sudah diviralkan berkali-kali, tapi berita hak jawabnya kan viralisasinya kurang. Nah, itu salah satu ancaman jurnalisme era digital. Yang kedua tentu berita-berita fake, berita-berita hoax, karena kita dituntut untuk cepat, kita sering kejeblos untuk memberitakan hal-hal yang hoax. Nah, ya akibatnya publik tidak percaya lagi kepada media, publik tidak percaya lagi kepada jurnalisme. Nah, yang berikutnya di era internet ini ada yang sebuah ancaman yang tidak kelihatan, namanya filter bubble. Jadi filter bubble itu kita membuat berita ya, tetapi dengan bantuan internet maka berita yang kita bikin ini hanya menggunakan sumber-sumber dari satu sisi pandang saja. Karena apa? Misalkan masing-masing dari kita itu kan setiap hari mencari sesuatu ya di Google gitu. Kalau kita sering mencari katakanlah film misalkan ya, film-film action gitu. Maka kalau kita suatu saat search sesuatu, maka Google mencatat bahwa orang ini suka kepada
film-film action gitu. Maka yang akan kelihatan munculnya adalah yang terkait dengan film-film action. Kalau kita suka kepada tokoh politik tertentu gitu, kita mengikuti dan kita search di Google, maka si mesin algoritma itu kalau kita mencari apapun itu, maka riwayat pencarian kita di Google itu akan muncul, dan munculnya itu ya dari sisi si tokoh politik tadi gitu. Jadi satu pandangan itu. Kalau kita seseorang itu punya pandangan politik tertentu gitu, dan itu dicerminkan di dalam riwayat history searching dia di Google. Maka ketika orang ini jadi jurnalis dan dia mencari sumber-sumber untuk pemberitaannya, dia mencari narasumber di Google, maka yang keluar adalah orang-orang yang pasti seirama dengan riwayat searching si wartawan tadi. Nah, ini namanya filter bubble, sehingga tanpa sadar berita kita itu tidak memberi perspektif lain gitu, tetapi ia bubble kayak balon di situ-situ saja. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, yang berikutnya ancaman dari internet adalah ya clickbait. Sekarang banyak media yang hanya mencari klik gitu karena dia mengharapkan iklan gitu. Nah, tapi ya akhirnya muncul yang namanya konten kreator. Mereka membuat konten-konten yang spun ya, yang spin, judulnya begini, isinya beda gitu. Kemudian muncullah berita-berita 7 makanan terenak, nomor 5 geleng-geleng kepala gitu. Maksudnya supaya kita selesai baca sampai yang kelima, yang keenam, dan ketujuh. Nah, kemudian berita itu satu media dengan media lain kan diulang-ulang ya gitu. Diulang-ulang, ditambah-tambahin dan sebagainya, sehingga berita-berita itu tidak orisinal. Satu foto dipakai oleh media lain, informasi satu media diambil oleh media lain dan dibulak-balik, sehingga memancing clickbait. Nah, dalam tahun-tahun lalu memang strategi clickbait ini bisa mendatangkan uang karena bisa mendatangkan viewer dan klik gitu, sehingga iklan-iklan masuk. Nah, tetapi September kemarin kan Google merilis sebuah algoritma baru bahwa Google akan akan memberantas clickbait ini gitu, karena dirasakan bahwa kok konten-konten sama ya gitu, orang menjiplak sana menjiplak sini, kemudian judulnya dipelintir, judulnya bombastis, isinya beda gitu. Nah, kemudian tujuannya clickbait, sehingga kata Google ya Google mungkin mengevaluasi bahwa selama ini kita menulis hanya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan mesin algoritma gitu, bukan untuk manusia gitu ya. Akhirnya menulis itu hanya untuk memancing klik, jadi artinya untuk mesin gitu, bukan untuk manusia. Kadang kontennya tidak membantu, unhelpful gitu. Nah, Google menyebutnya itu unhelpful content. Maka September kemarin Google mengeluarkan algoritma bahwa mereka akan memberantas clickbait. Jadi satu, bahwa konten-konten itu harus helpful, harus membantu. Jadi konten itu bukan untuk mesin, bukan untuk search engine optimization, tapi untuk manusia. Jadi bukan lagi kita menulis untuk mesin asal sesuai dengan mesin, tapi untuk manusia. Nah, karena itu konten-kontennya harus helpful content gitu. Jadi harus membantu mencerahkan manusia, membantu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan manusia.
Nah, yang ketiga itu harus Google menyebutnya EAT ya, harus berdasarkan expertise, keahlian, A-nya authority, otoritas, dan T-nya trust. Jadi konten-konten yang berbasis keahlian dari orang-orang yang ahli, yang punya otoritas dan orang-orang terpercaya. Jadi expertise, otoritatif dan trust, itu akan disenangi Google gitu. Nah, yang berikutnya harus orisinal. Orisinal dalam arti dia tidak menjiplak, tidak memutar-mutar konten lama gitu, memutar-mutar informasi orang dibulak-balik. Nah, yang Google sukai adalah ini ada konten lama, tapi bagaimana perspektif si penulis masuk ke situ, di blending menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, itu akan disukai. Nah, yang berikutnya ya tadi ya, jangan menjiplak gitu. Dan yang berikutnya lokalitas sangat disukai. Jadi silakan temukan koran-koran daerah itu punya kedekatan lokalitas yang luar biasa dengan masyarakat, engagementnya kuat. Kenapa tidak menggali sesuatu lokalitas itu menjadi sesuatu kekuatan? Atau juga media-media lokal bisa mengamati fenomena-fenomena di dunia, misalkan di Rusia, di Ukraina gitu ya. Dan media lokal harus bisa menemukan apa relevansinya terhadap persoalan lokal. Nah, itu akan sangat membantu. Misalkan apa sih pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap kenaikan harga pangan, kenaikan harga BBM, itu harus dikupas. Nah, yang berikutnya algoritma ini mengatakan akan diberlaku site-wide, artinya untuk keseluruhan website. Maksudnya begini, kalau zaman dulu misalkan dalam satu website ada 100 konten, 85 jelek, unhelpful, 15 bagus, mesin Google masih bisa membaca yang 15 itu di ranking atas gitu. Tapi sekarang tidak. Kalau konten Anda ada 100, 85 bagus, 15 jelek, clickbait, maka itu seluruh websitenya akan ditekan ke ranking yang paling bawah gitu. Nah, sehingga media-media lokal harus membuat konten-konten yang bagus. Konten-konten lama yang isinya clickbait itu harus diperbaiki gitu. Nah, jadi sebetulnya apa yang berlakukan Google dengan algoritma barunya itu sebetulnya adalah kembalinya nilai-nilai jurnalistik, yaitu verifikasi gitu ya. Kemudian satu lagi, Google juga akan menghajar spin konten atau spoon konten, ya konten-konten pelintiran, termasuk yang tadi judulnya begini, isinya beda, gitu. Itu akan ditekan juga. Nah, jadi sebetulnya bagi jurnalisme ini sesuatu hal yang opportunity ya, yang baik gitu, karena kita akan kembali, Google akan meminta kita untuk menyajikan informasi-informasi yang terpercaya, akurat, terverifikasi, dan berdasarkan otoritas dan terpercaya gitu. Itu kan sebetulnya nilai-nilai jurnalistik yang sudah menjadi pakem lama gitu. Nah, nilai berikutnya adalah soal proksimitas, kedekatan. Jurnalistik itu sejak dulu mengatakan bahwa informasi itu harus mengandung proximity. Artinya dekat dengan masyarakatnya. Tentu Google sebagai mesin pencari dia akan suka dengan hal-hal lokal. Apalagi kalau hal-hal lokal ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya, maka
potensi-potensi lokal ini akan mendunia, dibaca banyak orang gitu. Sehingga lokalitas kita itu, di dalam lokalitas kita akan saling menguatkan masyarakat, tapi juga lokal wisdom, kekuatan-kekuatan lokal akan dibaca oleh orang, sehingga dunia ini akan muncul lebih warna-warni gitu. Nah, teman-teman, para pengelola media, sebetulnya kita harus menyambut berbaliknya Google dan kembali mengangkat nilai-nilai jurnalistik. Nah, di dalam Hari Pers ini saya ingin menghimbau adalah mari kita kembali ke nilai-nilai jurnalistik, berimbang, dan selalu informasi yang kita angkat itu adalah informasi yang bermanfaat bagi publik. Nah, yang kedua, bagi media-media lokal, media-media kota, mari kita lakukan transformasi digital, apalagi bagi media-media lama yang punya brand kuat. Jangan cuma bertumpu pada model bisnis lama, mengandalkan penjualan koran dan iklan, tapi brand Anda itu adalah media. Sehingga apapun nanti, apakah koran itu akan mati, kita tidak tahu kapan, ya buktinya di daerah masih kuat, tapi paling tidak model-model bisnisnya akan kuat, dan yang penting adalah nilai-nilai jurnalisme tetap tegak, nilai-nilai kemanusiaan tetap tegak, dan media kita tetap menjadi penyambung lidah masyarakat dan membawa lokalitas Anda ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman, saya kira seperti itulah obrolan kita di Hari Pers Nasional ini. Selamat Hari Pers Nasional, semoga pers Indonesia tetap kuat, tetap menjadi pilar keempat demokrasi kita. Terima kasih.